Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faltandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Para kiai yang saya taati semuanya, para sesepuh, para almarhum yang malam hari ini, terutama Kiai Sapu Jagat yang kita hol pada malam hari ini. Jadi saya akan menjadi orang terdepan untuk belajar, bukan untuk tausiah. Caranya supaya kita tahu jawaban kehidupan adalah kita mempelajari pertanyaan, gitu ya. Jadi rutenya ibarat Anda dari Bangkalan mau ke Madiun, berarti harus kita tahu titiknya Surabaya, Mojokerto, Jombang, Kertosono, Nganjuk, Caruban, Madiun. Nah, titik-titik itu kita tentukan, baru nanti kita detail setiap kilometer. Yang pertama, kita mengkholi orang yang saya cintai dan saya tidak paham kenapa beliau juga sayang sama saya. Saya pernah tidur di pesantren beliau pada suatu siang, tidak sampai malam. Jadi kami bareng dari Banyuanyar, dari suatu acara besar para ulama Madura, Basrah pada waktu itu. Jadi salah satu titik malam hari ini, satu Kiai Sapu Jagat, dua Basrah, ya. Ini kita pelajari bersama dan sekarang kita mau apa orang Madura ini, kan gitu. Nah, saya tidur di tempat beliau di pesantren anak yatim, kalau tidak salah. Jadi ada banyak anak yatim di sana. Saya sempat bermain-main, guyon, berhalaqah dengan para santri. Kemudian sorenya saya balik ke Surabaya dan ke Jogja. Kemudian rute berikutnya, setelah kita nanti mempelajari kenapa dulu ada Kiai Sapu Jagat. Kalau disebut Kiai Sapu Jagat berarti ibarat pedang itu tempat pangkalnya pedang yang dipegang oleh tangan, sekaligus dia adalah ujung pedang atau sisi tajamnya pedang. Nah, beliau ini Kiai Sapu Jagat, almarhum ini. Di Indonesia belum ada Kiai Sapu Jagat. Hanya ya, saya pernah ada Kiai Sapu Jagat karena peran beliau di Madura dan Indonesia sedemikian rupa sehingga semua orang menyimpulkan beliau adalah Kiai Sapu Jagat. Ini sebuah pengakuan masyarakat sebagaimana Rasulullah diakui oleh masyarakat sebagai Al-Amin, kan begitu. Nah, itu harus kita pelajari dan kita jadikan teladan, kita jadikan uswatun hasanah bagi kita orang Madura di generasi sekarang. Pertama, kenapa kok Sapu Jagat? Kenapa beliau Kiai Sapu Jagat? Itu kan kalau doa kan berarti kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti sangat penting. Tidak pernah ada siapapun berdoa tanpa menyertakan Sapu Jagatnya, kan gitu. Oke. Kemudian Basrah. Basrah itu semacam Nahdlatul Ulama il Madura. Semacam begitu. Dan Basrah itu punya prinsip, punya akar, punya pertahanan yang luar biasa, yang belum tentu Nahdlatul Ulama nasional bisa dibandingkan dengan Basrah pada waktu itu. Jadi saya merasa kehilangan Basrah untuk waktu yang cukup lama, sehingga ketika saya datang ke sini, setelah sangat lama saya tidak ke Madura, saya merasa asing. Saya merasa bingung, saya gimana ya caranya nanti kalau ngomong ya. Saya mau ngomong apa. Apalagi saya tadi langsung kita ziarah Pak Muzamil. Kita ceritakan sedikit perjalanan kita. Langsung kita sholat isya terus. Kita tadi langsung ke makam Syekhona Khalil di Keramat. Terus Martajasah ya, Martajasah. Kemudian sampai di sana adzan isya dan kita langsung sholat berjemaah. Setelah itu kita ziarah
yang masuk ke makam beliau 4 orang, insya Allah. Beliau, saya dan 5 orang. Gitu. Setelah itu kita ziarah ke makam Hadratus Syekh Kiai Khalil Age dan Kiai Haji Khalilur Rahman. Ya, Khalilur. Khalilur. Jadi saya dari sebelum Isya sampai ke sini tadi itu merasa ini di dunia apa di surga ya gitu loh. Jadi merasa loh ini kok apa ya, kok nggak seperti di Jombang, nggak seperti di Jakarta, nggak seperti di mana-mana. Saya ini masuk surga apa dunia? Nah, pertanyaan pertama supaya Anda juga ikut belajar. Al-jannatu fil alamin atau fi dakhilil alamin atau al-jannatu fi kharijil alamin, Kamu Zamil? Karena saya tadi bingung, aku iki ndek dunya apa ndek swarga ya? Madura ini kayaknya kalah surga besok-besok dari situasi di Madura ini. Ya Allah, orang takdim kepada kiai, orang tahlilan, orang berdoa, orang begitu yakin kepada Allah, orang begitu dekat dengan malaikat Allah, dengan para sesepuh, para masyayikh dan seterusnya. Nah, Pak Muzamil, kalau kita sambil belajar, sambil jalan sambil belajar, kalau Islam itu rahmatan lil alamin, la al jannah itu fi dakhiliha aw fi kharijiha. Fi dakhiliha. Fi dakhiliha. Nah, karena alamin. Nah, jadi ternyata surga itu bagian dari alam semesta. Lah kalau lihat di Indonesia surganya ya di sini mestinya. Makanya di sini harus dijaga jangan sampai ada jalan dari setan-setan untuk gampang masuk ke Madura, kan begitu. Itulah yang dulu diperjuangkan Kiai Khalil Age mengenai Suramadu kan gitu. Dan saya akrab sama beliau karena urusannya banyak politik, banyak menentang Soeharto, banyak urusan sama Pak Hartono dan seterusnya. Dan mudah-mudahan Madura kalau nanti kira-kira ada yang keracunan setan dikit-dikit gara-gara Suramadu, kita mulai malam ini bikin anti toksinnya. Mulai malam hari ini kita bikin anti racunnya, kan gitu. Itu ya Pak Muzamil ya. Saya alhamdulillah ternyata surga itu not something out there. Surga itu adalah fil alamin, al jannatu fil alamin. Gitu kan? Oke. Ini serius Mbak ya? Betul, karena Rabbil alamin, enggak menyebut alam lain lagi. Oke. Kalau tidak di situ di mana? Oke, berarti al jannatu fil alamin, kita belum tahu nanti surga itu di sebelah mana. Tapi ya hari ini saya menemukan ya di sini, terus di mana lagi. Kan gitu. Orangnya tulus-tulus, aneh-aneh. Gitu. Di orang Madura berani melakukan apa yang orang seluruh dunia tidak berani melakukannya. Orang Madura berani berpikir yang semua orang lainnya tidak berani berpikir seperti itu. Orang Madura punya daya imajinasi dan khayal atau tamsil yang orang di luar Madura tidak mengerti itu. Jadi Madura itu sebuah spesies khusus. Maka salah satu kota yang akan kita jalani dalam pembelajaran malam hari ini adalah bahwa orang Madura itu satu jenis makhluk dengan fadilah yang sangat khusus, yang tidak diberikan kepada orang Jawa seperti saya, tidak diberikan kepada orang Sunda, tidak diberikan kepada orang Barat, Arab dan lain sebagainya. Madura difadilai Allah sedemikian rupa yang mudah-mudahan orang Madura mengerti. Karena seharusnya Madura akan bisa jauh lebih besar sebagai bangsa, sebagai suku, sebagai kelompok dibanding yang sekarang. Saya yakin Madura akan berperan lebih besar di masa depan untuk umat Islam seluruh dunia dan untuk Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Nah, nanti kita pelajari apa toh cirinya Madura dibanding Jawa, dibanding Bugis, dibanding yang lain. Kalau Anda main sepak bola, kalau Anda tidak tahu bahwa Anda itu kiper, kan Anda tidak tahu berdiri di mana. Betul enggak? Kalau Anda tidak tahu posisi Anda dalam sepak bola, Anda tidak ngerti berdiri di mana, Anda tidak ngerti boleh nendang bola apa tidak. Betul enggak? Kalau Anda bukan kiper, Anda kan tidak boleh megang bola. Kalau Anda tidak ngerti Anda kiper apa back apa penyerang, Anda kebingungan. Termasuk nendang bolanya kemana kalau Anda tidak tahu bahwa lawan Anda gawangnya di sana, terus gawang kita di sini. Kalau Anda tidak tahu posisi Anda, kalau orang Madura tidak mengerti siapa dirinya menurut takdir Allah, maka bisa jadi orang Madura malah menendang bola ke gawangnya sendiri. Betul enggak? Nah, jangan sampai itu terjadi karena kita sudah punya contoh betapa dahsyatnya perjuangan almarhum yang kita kholi Kiai Haji Khalil Age pada malam hari ini, gitu ya. Oke.
Jadi kita nanti cari bersama. Pertanyaan besarnya Pak Muzamil adalah tadi itu. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri, setiap jiwa melihat ke depan. Apa yang akan terjadi di depan, apa yang akan engkau jalani di depan. Nah Pak Muzamil, lighadin, ghad itu besok. Besok ini batasnya mana? Enggak ada. Karena setelah kita sampai besok lagi besoknya. Jadi begitu dinamisnya. Dinamis. Bisa besok pagi, bisa minggu depan, bisa sebulan depan, bisa 10 tahun lagi, bisa 40 tahun lagi. Nah orang Madura mau seberapa? Kalau Anda merasa sudah cukup seperti ini, orang Madura hebatnya seperti ini, ya sudah, tidak perlu besok. Karena besok tetap seperti ini. Tapi kalau Anda melihat bahwa orang Madura bisa berbuat jauh lebih banyak, lebih besar, lebih bermanfaat, karena fadilah dari Allah untuk khusus orang Madura, maka ghodnya itu, lighodinnya itu panjang. Masa enggak ada cita-cita bahwa Presiden Indonesia orang Madura? Kan begitu. Masa enggak ada cita-cita bahwa ulama besar, ulama paling alim, paling soleh, dan paling berwibawa di Indonesia adalah ulama Madura? Sekarang siapa yang pernah melebihi karomahnya Syekhona Khalil? Seluruh Indonesia. Kan begitu. Nah, siapa penerusnya? Mari kita cari bersama-sama, kita berusaha bersama-sama, kita melakukan thariqat bersama-sama, kita punya cita-cita bersama-sama, kita punya ghirrah yang bersama-sama, agar supaya pada suatu hari kita bilang sama Indonesia, baru tahu kamu siapa saya, gitu ya. Baru tahu lo ya, gitu ya, baru tahu ente, gitu ya, oke. Kira-kira rutenya begitu. Nanti kita selesai acara, saya tidak ngerti sampai jam berapa. Hujan ini rahmat aja lah ini ya. Ini bukan gangguan ya. Saya basah enggak apa-apa. Enggak dipinjemin celana pulang ya enggak apa-apa. Ya sudah, pokoknya saya ikhlas-ikhlas saja semuanya di sini. Nanti saya mohon beliau nanti menjawab banyak hal, memberi banyak bahan-bahan ilmu kita. Nah, kita sudah tahu nanti pulang dari sini kita sudah punya cita-cita baru. Kita punya takaran baru. Ibarat pelari, loh saya bukan hanya sprinter 100 meter, saya juga berani 400 meter, bahkan saya juga berani maraton 10 km, gitu. Nah sekarang orang Madura ini pelari berapa meter? Nah kalau nggak jelas, ya larinya ntar cuman kejar-kejar yang nggak jelas kan gitu. Jadi malam ini kita tentukan, what are you going to do? Makot damat legot, kan gitu. Rumusnya jelas. Ittaqullah, makot damat legot, ittaqullah. Ya. Kalau tidak, nanti Allah kan nyatet. Innallaha khabirun bima ta'malun. Kalau enggak, nanti Allah mengajak kita. Wala takunu kalladzina nasullah wa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Kalau orang tidak mengerti siapa dirinya, itu tanda nomor 1 dari orang fasik. Kemudian Allah menghitung, makanya tidak sama la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul. Oke, faizun artinya apa Pak Muzamil? Sukses. Beruntung. Badi. Kan orang Madura kan pinter banget cari badi. Cari laba. Nah, nanti kita pelajari laba ini dalam bingkai apa. Misalnya gini, ada orang, kan Allah menawarkan tijarah, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Allah itu mengajak kita berdagang, ya. Dan Allah langsung memberi shortcut, memberi pengajaran, mau nggak kamu saya kasih tahu perdagangan atau jual beli yang menghindarkan engkau dari azab alim, dari azab yang pedih, ya. Kemudian Allah menyebut tu'minuna billahi, iman, berarti ya. Terus wa tujahiduna fi sabili, jihad, ya. Iman dan jihad. Ya. Nah, ada perincian dari Allah, biasanya ada terminologi amanu wahajaru wajahadu.